Shalom saudara, selamat pagi. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada setiap kita kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, ya, sehingga kita boleh terlindung dari segala wabah COVID, baik kita maupun keluarga kita. Sehingga sampai hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia bersama kami di Menara Doa Segala Bangsa, kita boleh melihat ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kita dan keluarga kita. Baik saudara, kita akan lihat firman Tuhan ya di dalam kitab Galatia ya. Ini adalah ayat yang kita harap hafal ya. Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi apa? Hukum Kristus, saudara ya. Jadi firman dengan jelas saudara, Tuhan mau kita sebagai saudara seiman itu saling apa? Saling menolong satu dengan yang lain. Amin, amin. Karena itu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Dikatakan oleh hukum Kristus, kasihlah sesama manusia seperti kamu apa? Mengasihi diri sendiri. Tuhan ajar kita kalau saudara seiman kita, keluarga kita, bahkan orang lain sekalipun saudara, yang mungkin tidak seiman dengan kita, tidak ada talian darah dengan kita, kita disuruh apa? Menolong saudara. Ya. Tetapi ayat ini memang secara khusus ditujukan kepada kita sebagai saudara seiman. Bertolonglah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi memang kita diajari saudara untuk saling tolong menolong. Kalau saudara kita ada punya masalah, pergumulan, persoalan, kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita kenal Tuhan, kita punya Kristus dalam hati kita, maka kita harus menolong saudara kalau ada yang sedang kesusahan. Mungkin kalau saudara tanya menolong seperti apa, paling tidak saudara kita berdoa. Paling tidak apa yang kita bisa kerjakan, kita menghibur, kita menguatkan saudara kita yang mengalami masalah kesusahan. Bahkan kalau mungkin dia kesulitan, dia butuh uang dan kita punya, kita disuruh memberi. Itu namanya menolong saudara. Kadang-kadang menolong itu mungkin hanya seperti satu jasa. Ya, kita mengantar seseorang, ya, mau kemana? Oh ya, saya bantu antar ya. Saudara, ini hukum Kristus saudara. Jujur saudara, sebenarnya kita mesti malu ya. Kalau saudara ada agama lain dalam hal-hal sosial seperti ini, mereka lebih baik dari kita sebagai orang Kristen. Ini sesuatu hal yang menyedihkan. Tentu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Saudara, saya ini sudah 46 tahun kenal Tuhan, dari usia 6 tahun. Dan secara khusus dalam pelayanan saya sudah 35-36 tahun. Dan kalau saya melihat dalam perjalanan kehidupan saya sebagai orang Kristen, maaf ya, terlalu banyak orang Kristen itu tidak suka menolong. Dan ini sesuatu hal yang benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Saya menemukan ada banyak anak-anak Tuhan ngomong Kristen, ngomong ada Yesus, tapi nggak suka nolong orang. Itu tragis saudara.
identitas imannya itu dipertanyakan. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus, kalau benar-benar Roh Kudus tinggal dalam hati orang itu buah roh itu akan keluar saudara. Dan salah satu buah roh itu adalah yang namanya kemurahan, kebaikan. Itu bicara tentang sikap hati yang benar-benar suka mau menolong orang lain. Bahkan maaf, kadang-kadang saya menemukan ada pendeta-pendeta hamba Tuhan diminta tolong untuk melayani, hanya untuk melayani, mendoakan. Itu sulitnya minta ampun. Lebih gampang kita ketemu Tuhan Yesus. Apalagi kalau hamba Tuhan itu sudah terkenal. Waduh. Kalau saudara mungkin tanya, Pak Ebron kok bisa ngomong gitu? Saya ini tes saudara. Saya ini tes. Pendeta ini yang begini-begini rasanya kelihatan di depan ada disorot kamera ini. Rasanya wah baik, doain orang sakit, nolong. Saya tes nih. Saya telepon. Saya hubungi WA. Sekretarisnya bilang ada Pak, ada di rumah. Telepon aja, nanti dia bisa doain langsung. Gak mau saudara. Gak mau. Padahal sekretarisnya aja punya hati menolong. Hamba Tuhannya malah enggak. Padahal di rumah. Kita ini sama-sama hamba Tuhan. Berapa lama sih doain? Paling 2-3 menit. Saya bersyukur saudara dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah mempersulit orang-orang yang datang minta tolong kepada saya. Minta doa, minta konseling, minta nasihat. Saya tidak pernah mempersulit. Bahkan saya sangat memudahkan. Bahkan dulu saudara, waktu saya masih usia 30-an, 20-an, 30-an, 40-an. Itu saya siap melayani, menolong orang-orang yang lagi kesusahan itu 24 jam. Kalau saudara tahu maksud 24 jam apa? Jadi walaupun saya lagi tidur, jam 12 malam, jam 1, jam 2, ada yang lagi masalah, dia telepon, saya mesti layani saudara. Saya nggak pernah mau nolak. Sehingga maaf, kadang-kadang ada orang, kamu kok terlalu murahan. Karena begitu gampangnya saya menolong orang. Sehingga ada yang ngomong, jangan murahan gitu dong. Ya, saya kadang-kadang pikir juga dalam pengertian begini. Saya murah hati gampang menolong, dengan murahan ini beda tipis. Ya. Beda tipis saudara. Dalam pengertian apa? Sebenarnya kan tergantung bagaimana kita memandang. Kalau saya murah hati menolong, gampang menolong, bukan berarti saya murahan. Tapi karena memang saya murah hati gampang menolong. Tapi tentunya ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya apa? Orang kalau butuh misalnya mau minta doa ke saya, mau minta tolong, mau konseling atau apapun, ya janjian dulu. Ya. Kalau tidak janjian, misalnya tidak WA dulu, apalagi saya lagi sibuk, atau saya lagi istirahat, maaf saja saya tidak angkat. Tentu ini tidak murahan namanya. Saya nggak peduli siapa dia, mau orang kaya, mau orang miskin, bagi saya sama saja. Ya. Tuhan aja sudah kita, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Dan ini benar-benar saudara penting sekali. Ya. Kita sebagai umat Tuhan untuk apa? Saling tolong menolong. Kenapa saudara penting sekali kita saling tolong menolong saudara? Ya. Coba kita lihat lagi saudara dalam kitab Galatia. Ya. Galatia pasal yang ke-6
ayat yang ke-9. Silakan siapa mau baca? Ya, Galatia 6 ayat ke-9. Ini ayat hafalan kita, saudara. Ya, Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kemudian ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara, kenapa kita ini harus saling tolong menolong, saudara? Kita nggak tahu kapan kita susah, saudara. Amin, amin. Semua orang satu saat pasti mengalami masalah, pasti mengalami kesusahan. Kalau kita nggak suka nolong orang, saudara, satu saat kita susah nggak ada yang tolong, saudara, karena ada hukum tabur tuai. Makanya firman katakan, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktu kita menabur kebaikan, kita menolong orang lain, satu saat kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya kita tidak bosan, kita tidak kapok nolong orang. Karena kadang sering kita nolong orang, malah kita dipentung, saudara. Saya bolak-balik mengalami hal seperti itu. Tapi saya tidak pernah kapok, saudara, untuk menolong orang, untuk berbuat baik kepada orang. Saya ini sudah 35 tahun, saudara, di ladang Tuhan. Jadi saya tahu kelakuan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Saya jujur, saya sedih, saudara, kalau ada pendeta-pendeta yang sulit sekali menolong orang. Dia mungkin cuma nolong perhatikan kalau jemaatnya sendiri, kalau menguntungkan buat dia dan sebagainya. Saudara, Tuhan ajar supaya kita ini benar-benar suka tolong menolong. Saudara, saya bersyukur bahwa di komunitas kita di Menara Doa Segala Bangsa, saya lihat semua saudara itu suka tolong menolong. Kenapa? Karena saya selaku pemimpin punya sifat itu. Dan saya lihat saudara ini betul-betul gampang untuk menolong. Karena apa, saudara? Spirit seorang pemimpin itu akan ketransfer, saudara. Kalau pemimpin rohani tidak suka nolong, jemaatnya juga tidak suka nolong, saudara. Pasti itu. Saudara, ini sifatnya Tuhan Yesus. Kalau kita, saudara, lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kerjanya tiap hari apa sih Tuhan Yesus? Kalau kita lihat kerjanya Tuhan Yesus tiap hari, ya berbuat baik, menolong orang. Tiap hari kerjanya dia berkeliling dengan muridnya ke sana kemari. Dari satu desa ke desa lain, satu kota ke kota lain. Berjalan kaki. Untuk apa? Nolong orang. Menyampaikan firman, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kasih makan orang yang lapar dan sebagainya. Itu kerjanya Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kalau sampai kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, orang Kristen tidak suka nolong orang, tanda tanya, saudara. Apa yang salah dengan diri kita? Pasti ada yang nggak beres, saudara. Tanda tanya, apakah benar Tuhan Yesus di hati kita? Karena kalau benar Tuhan Yesus di hati kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tubuh kita jadi rumah Tuhan. Itu sifat daripada Tuhan Yesus, yaitu suka menolong orang, itu seharusnya ada. Jadi kalau kita pelit dalam keuangan, tidak suka nolong orang, ya. Kalau sudah dalam keuangan aja pelit, terus dalam hal jasa aja nolong orang aja susah. Saudara, maaf saja ya, bukan menghakimi. Itu dipertanyakan keselamatan kita. Kita ini mau kemana? Kemungkinan bukan ke sorga, saudara. Karena iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Kita ngomong kita percaya Yesus tapi tidak suka nolong orang, itu iman kita nol, saudara. Berarti kita tidak punya iman kepada Tuhan. Dan berarti apa? Tuhan tuh tidak ada di hidup kita. Kita boleh saja ngomong kita orang Kristen, kita boleh saja ngomong kita beribadah,
Tapi kalau kita tidak punya hati suka menolong orang, nggak ada gunanya ya kepercayaan kita itu. Nah saudara, ini yang kita harus mengerti ya. Tuhan mau kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena ada hukum tabur tuai. Kalau kita sekarang ini tidak suka menolong orang, satu saat kita susah nggak ada yang mau tolong. Karena itu firman katakan, kalau kita menutup telinga terhadap teriakan orang miskin, satu saat Tuhan pun tidak akan mendengar kalau kita minta tolong. Ya. Saudara, saya dalam hidup saya, itu saya jarang banget minta tolong orang. Dalam hal apa, saudara? Kalau minta uang tidak pernah, saudara. Kalau minta uang tidak pernah. Dalam hal minta tolong jasa itu, ya, itu jarang. Ya. Misalnya, minta tolong antar ke sana, antar ke sini, atau apa. Ya, itu jarang banget. Biasanya kalau saya minta tolong seperti itu kalau sudah benar-benar urgent. Karena saya paling tidak suka nyusahin orang. Itu prinsip saya. Selama saya bisa sendiri, saya atasi sendiri. Saya nggak pernah mau membebani orang, menyusahkan orang. Nah, kalau saudara tanya, terus gimana dong Pak? Kalau Bapak bilang tadi banyak orang Kristen tidak suka nolong orang. Ya memang benar. Sehingga ada agama lain, saya tidak usah sebutkan nama agamanya, sering kita dengar lebih baik dari orang Kristen. Mereka suka berbuat baik. Ya, karena mereka percaya karma. Saudara, kalau kita menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, karena saya pun saudara merasakan dan mengalami dalam hidup. Saya sekarang ini mengalami masalah, apartemen saya diambil seperti ini dengan memakai atas nama hukum. Itu saya minta tolong orang gak gampang, saudara. Saya sudah lakukan ini dari 1 tahun apa 2 tahun yang lalu. Tidak ada satupun yang nolong. Itu orang-orang Kristen loh saudara. Yang saya minta tolong itu orang-orang Kristen. Bukan orang kafir. Bukan orang gak kenal. Itu orang Kristen yang saya minta tolong. Sehingga dalam masalah yang saya hadapi sekarang ini, saya merasa agak aneh gitu. Kan firman berkata, tabur tuai. Kita suka nolong orang dan selama 35 tahun saya pelayanan itu kerjaan saya nolong orang. Saya layani orang sakit jiwa, ya, yang sudah hidupnya bergantung ke obat. Tuhan sembuhkan melalui pelayanan saya. Saya layani orang yang bangkrut, yang dikejar-kejar debt collector, supaya mereka mengalami terobosan. Itu kan namanya saya menolong. Kalau saya nggak menolong bisa aja. Bukan jemaat saya kok, saya nggak kenal. Kan bisa. Saya nggak mau tahu. Kalau saya nggak layani, di hadapan Tuhan salah nggak? Nggak salah. Bukan jemaat saya kok. Apalagi dia hanya sekedar datang dan pergi. Tapi saya kalau sudah ada orang cari atau WA, dia dalam kesusahan, hati saya ini tidak bisa tidak nolong. Dan saya kalau melayani menolong seseorang melalui doa dan konseling itu saya selalu berusaha kawal sampai tuntas. Karena saya tidak mau waktu saya yang sudah kasih itu separuh-separuh itu hanya sia-sia gitu. Saya melayani selalu komitmen layani orang itu sampai tuntas. Yang penting yang bersangkutan mau tetap saya layani kan gitu. Saya sendiri kalau ngalami masalah
itu cari orang yang nolong. Itu tidak gampang. Sulit, saudara. Makanya ada yang ngomong ke saya, Pak Hebron, ya, kalau orang susah, dia datang ke Bapak, Bapak layani. Kalau Bapak susah, siapa yang nolong? Ya. Nah, saudara, kalau kita menghadapi keadaan-keadaan, kita merasa kita suka nolong orang, melayani orang, membantu orang. Tapi kok waktu kita sendiri susah, sulit cari pertolongan, saudara tidak usah takut. Siapa yang nolong kita? Tuhan sendiri. Mari kita lihat, saudara, dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Silakan siapa yang mau bantu baca. Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Ada yang bisa bantu? Ya, supaya suasana lebih hidup, saudara ya. Yesaya 41 ayat berapa, Pak? 13 dan 14. Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Amin. Janganlah takut, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Amin. 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 Ya. Jadi saudara lihat di sini ya. Tuhan 2 kali berulang ngomong. Nggak usah takut. Aku yang tolong kamu. Kan itu saya kalau menghadapi masalah apapun. Kalau tidak ada yang tolong, saya nggak pernah susah, saudara. Saya nggak pernah bingung karena saya ngerti firman. Saya tahu firman. Kalau tidak ada manusia yang nolong, yang mau nolong, Tuhan sendiri nanti yang tolong. Tuhan sendiri nanti akan tolong kita dengan caranya ajaib. Dengan caranya yang dahsyat. Dan memang benar dalam perjalanan kehidupan saya betul-betul melihat, iya benar. Tuhan sendiri yang nanti tolong. Dan Tuhan akan pakai orang-orang yang tidak terduga, yang mungkin kita tidak kenal untuk tolong kita. Orang-orang yang kita kenal justru yang kita minta tolong nggak mau nolong. Padahal orang itu kita minta tolong nggak keluar duit. Lain loh ya kalau kita pinjam duit dong atau minta duit. Nah, wajar aja kalau dia nggak kasih. Karena kita kan harus bersandar ke Tuhan. Tapi kalau kita minta pertolongan yang sifatnya jasa. Mungkin kenalin si A, kenalin si B. Kayak misalnya masalah yang saya hadapi kan simpel kan. Cuma bantu kenalin. Bantu anterin, temui ya. Tentu kita, saudara, kalau ada masalah kita tidak bisa diam. Ada bagian yang kita harus kerjakan, mungkin yaitu minta tolong kepada siapa-siapa yang kita merasa dipimpin Tuhan untuk kita minta tolong. Dia kayaknya punya kemampuan, punya otoritas untuk nolong kita. Tetapi ingat baik-baik, kalau orang-orang itu pun tidak menolong kita tidak usah susah, kita tidak usah khawatir. Tuhan sendiri di sini yang tolong kita. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Alkitab tuh banyak banget, saudara. Di sini katakan, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata apa? Tidak usah takut. Aku yang tolong kamu. Benyamin tidak usah takut. Aku yang tolong kamu, kata Tuhan. Hebron tidak usah takut. Aku yang tolong kamu. Diulang lagi. Jangan takut hai si cacing Yakub dan si ulat Israel. Kenapa dibilang cacing, saudara? Kenapa di sini dibilang ulat, saudara? Karena kita manusia ini terlalu lemah. Seperti cacing, saudara, gerak terus, saudara. Itu bicara tentang kita manusia ini lemah. Kalau punya masalah, kita menjadi gelisah, saudara. Tak tenang, kayak cacing makanya. Kenapa dibilang seperti ulat, saudara? Ya, yaitu kita benar-benar makhluk yang tidak berdaya. Bahkan mungkin orang-orang tidak mau menolong kita. Karena menganggap kita miskin, kita lemah, kita nggak punya duit, kita nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kan banyak seperti itu. Saya mau nolong lu siapa sih? Kan gitu.
karena memikirkan timbal balik. Kalau menolong hamba Tuhan besar, hamba Tuhan terkenal, kalau menolong orang kaya mungkin ada timbal baliknya. Tapi kalau menolong orang susah, orang lemah, orang miskin, timbal baliknya apa? Nah, inilah yang dimaksudkan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut hai si cacing Yakub dan si ulat Israel. Akulah yang menolong kamu. Tuhan sendiri yang nanti tolong kita. Ya, saya menemukan memang ada banyak orang yang kecewa. Ya. Di saat dia mengalami masalah dalam komunitasnya, baik di gereja persekutuan, itu nggak ada yang menolong. Ada orang-orang yang mengalami kekecewaan seperti itu. Nah, itu salah, saudara ya. Kalaupun saudara tidak ada saudara seiman, tidak ada family, tidak ada keluarga yang menolong kita, tenang saja, Tuhan sendiri nanti yang tolong kita. Yang penting apa? Kita benar-benar hanya percaya, berharap, bersandar, bergantung kepada Tuhan. Kalau si A, si B kita minta tolong, dia tidak mau tolong, ya sudah. Yang penting kita sudah kerjakan bagian kita. Biar Tuhan nanti akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Waktu Raja Yosafat, saudara, dan kerajaan Yehuda diserang oleh musuh-musuhnya, Moab, Ammon, dan sebagainya, mau dihancurkan, dia benar-benar tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tetapi kita melihat, saudara, apa yang terjadi. Ya. Tuhan sendiri memang yang tolong. Tidak ada bangsa lain yang menolong mereka. Ayat terakhir, saudara, kita lihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Silakan siapa bantu baca. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Tuhan yang akan berperang buat kita. Kita diam aja. Amin. Amin. Inilah kadang-kadang kita hadapi masalah, kita sudah nggak bisa buat apa-apa. Kita minta tolong orang, nggak ada juga yang menolong. Kita sendiri mau berusaha apa, kita juga sudah nggak bisa. Benar-benar kondisi tidak berdaya. Ini saat-saatnya di mana Tuhan berkata, kamu diam aja nak. Aku yang akan menolong kau. Aku nanti akan berperang bagimu. Karena itu seperti masalah yang saya hadapi sekarang. Saya tahu Tuhan nanti yang akan berperang. Tuhan yang nanti yang akan menolong. Amin. Karena itu lewat firman ini, saudara, pesan Tuhan buat kita apa? Kita harus suka menolong orang. Amin. Khususnya saudara seiman. Tetapi andai kata pun, saudara, kalau kita mengalami masalah, ya, nggak ada yang tolong, kita nggak usah susah. Tuhan itulah penolong sejati kita. Karena itu makanya namanya Tuhan itu Juru Selamat. Karena dialah yang bisa menolong saudara dan saya dalam masalah kesesakan apapun yang kita hadapi dan alami dalam kehidupan kita. Saya berharap ya bagi saudara-saudara yang mungkin lewat channel YouTube bisa mendengar rekaman ini. Saya berharap saudara berubah. Kalau saudara mengaku saudara adalah anak Tuhan, orang Kristen, umat Tuhan, mari belajar teladani kehidupan Tuhan Yesus yang setiap hari kerjanya nolong orang. Tuhan Yesus tiap hari loh nolong orang. Kita nolong orang kan tidak tiap hari. Kadang-kadang aja kan. Mungkin setahun cuma beberapa kali. Tuhan Yesus tiap hari loh saudara kerjanya nolong orang.
Mari benar-benar kita teladani kehidupan Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Kata kamu itu ditujukan kepada jemaat di Galatia yang adalah anak Tuhan. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dan hukum Kristus adalah hukum kasih. Kasihlah samamu manusia seperti apa diri kita sendiri. Amin. Kalau kita sendiri ada masalah, kita mau ditolong orang. Mari saudara, kita belajar. Kalau orang lain punya masalah juga, kita belajar nolong. Amin. Amin. Dan sebenarnya saudara, kalau kita nolong orang lain, apa itu hilang? Nggak hilang saudara. Waktu kita, tenaga kita tidak pernah hilang. Itu ada upah saudara. Yang kasih nanti siapa? Tuhan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih di sorga. Kita sama seperti kirim bahan bangunan untuk pembangunan rumah kita di sorga. Ini yang kita harus tahu. Kadang-kadang ada orang pikir nolong orang buat apa? Gua hilang waktu, sia-sia, nanti begini, nanti begitu. Keliru saudara. Setiap menit waktu yang kita pakai untuk nolong orang, tenaga kita, waktu kita, kalau katakan kita punya waktu, time is money. Itu nggak sia-sia. Tuhan catat dan perhitungkan semua itu sebagai upah buat kita. Yang kita akan terima di dunia ini. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Kan itu saudara, dalam menghadapi masalah berat apapun dalam hidup ini, saya nggak pernah takut. Mau orang mau ambil apartemen saya, mau begini, terserah. Saya percaya, saya dalam hidup saya tidak pernah buat jahat ke orang. Saya selalu berbuat baik, dan kerja saya sebagai hamba Tuhan 35 tahun setiap hari nolong orang, melayani orang. Walaupun mungkin dalam keuangan ya saya tidak berlimpah, tapi saya juga suka memberi kalau ada orang yang susah, yang butuh. Saya percaya saudara, apa yang saya tabur saya pasti tuai. Apa yang saudara tabur kebaikan-kebaikan, saudara pasti tuai. Tidak mungkin tidak. Karena itu firman. Itu sudah hukum Tuhan. Dan karena itu juga saudara, kalau sampai kita merasa hidup kita sudah banyak berbuat baik, malah kita dapat balasan yang jahat, tidak usah susah saudara. Itu lebih besar upahnya. Amin. Dan kalau kita pun mengalami masalah dalam hidup ini, berat sekali, nggak ada yang tolong. Tidak usah susah. Tuhan sendiri berkata, aku sendiri nak yang nolong kamu. Aku sendiri yang akan berperang buat kamu. Tuhan memberkati kita.